Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Aisyah Cahaya Putri dengan NIM G00242205 dari kelompok A8. Di sini saya akan membuat video laporan praktikum anatomi blok 2.2. Baik, untuk laporan yang pertama, jelaskan anatomi dari traktus respiratorius superior. Baik, jadi di traktus respiratorius superior ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada nasus, laring, dan juga faring. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang nasus. Nah, nasus atau hidung dia ini merupakan bagian yang paling atas dari sistema respiratorium. Nasus itu terdiri dari nasus externus, cavum nasi, dan juga beberapa sinus paranasalis. Oke, yang pertama ada nasus externus. Nah, nasus externus ini tuh terletak di bagian anterior dan tampak dari luar. Nasus externus ini tuh dia ada beberapa osa dan juga beberapa kartilago. Dia ada os nasal, kemudian ada os maksila dan juga os frontal. Kemudian untuk kartilagonya dia ada kartilago septinasi, kartilago alaris mayor, dan kartilago alaris minor. Oke, selanjutnya untuk cavum nasi. Cavum nasi ini merupakan suatu ruangan berbentuk baji yang memanjang dengan basis di inferior yang besar dan sebuah apex di superior yang sempit. Oke, jadi dia ini ada apertura. Apertura itu bisa disebut juga pintu dari cavum nasi. Nah, untuk apertura anteriornya dia ada nares. Nares atau lubang hidung, dia ini menghubungkan cavum nasi dengan bagian inferior dari nasus externus dan lingkungan luar. Terus di bagian apertura posteriornya dia ini ada choanae. Ini nanti bakal membuka ke dalam nasofaring. Nah, si cavum nasi ini dia ada 3 regio. Ada vestibulum nasi. Vestibulum nasi itu ada di dalam nares ini. Dia ada di bagian dalam nares ini. Dia ini dibatasi oleh kulit dan terdapat rambut-rambut yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Terus juga ada regio olfactori. Nah, regio olfactori ini tuh dia cuma sebagian ini aja. Dia ini terdapat di apexnya cavum nasi dan dibatasi oleh epitel olfaktorium yang berisi reseptor olfaktorium. Terus abis itu sisanya ini dia ini merupakan regio respiratoria. Dia ini merupakan bagian terbesar dari cavum nasi dan punya banyak suplai dari neurovaskular dan dibatasi oleh epitel respiratorium, bersilia, dan juga sel mukus. Oke, abis itu ada juga septum nasi. Nah, septum nasi ini dia itu merupakan dinding di bagian medial yang memisahkan cavum nasi dextra dengan cavum nasi sinistra. Di septum nasi ini dia itu ada cartilago septinasi, kemudian juga ada vomer, ada lamina perpendicularis os ethmoidal, ada spina nasalis os frontal, ada os nasal, ada crista nasalis os maxilla, dan juga os palatinum. Oke, next kita ke bagian dinding lateral. Nah, dinding lateralnya cavum nasi ini tuh dia ada 3 lengkungan tulang yang bertingkat atau disebut juga dengan concha. Nah, ada concha nasalis superior. Yang ini. Terus juga ada concha nasalis media dan concha nasalis inferior. Nah, si concha nasalis ini dia itu membagi cavum nasi itu jadi 4 saluran udara. Yang pertama ada recessus sphenoethmoidalis, terus juga ada meatus nasi superior, meatus nasi media, dan juga meatus nasi inferior. Nah, 4 saluran udara ini dia itu akan menjadi muara dari saluran-saluran dari sinus paranasalis dan ductus nasolacrimalis yang akan kita bahas nanti. Oke. Nah, muara-muara dari sinus paranasalis dan ductus nasolacrimalis di dinding lateral cavum nasi ini tuh dibagi jadi ada recessus sphenoethmoidal, itu tuh terdapat muara
dia ini terdapat muara dari sinus sphenoidalis. Terus ada meatus nasi superior. Ini tuh ada muara dari cellulae ethmoidalis posterior. Nah, kalau di meatus nasi media ini, dia itu ada bangunan bula ethmoidalis yang berbentuk kubah. Terus juga ada hiatus semilunaris. Dia itu merupakan saluran melengkung di bawah bula ethmoidalis dan merupakan muara dari sinus maxillaris. Terus juga ada infundibulum ethmoidal dan processus uncinatus. Nah, terus kalau yang di meatus nasi inferiornya, dia itu ada muara dari ductus nasolacrimalis. Oke, sekarang kita bahas sinus paranasal. Nah, di sinus paranasalis ini tuh dia ada sinus maxillaris, sinus frontalis, sinus ethmoidalis, dan juga sinus sphenoidalis. Fungsinya dari sinus paranasal ini tuh untuk mengurangi berat relatif tengkorak, terus untuk meningkatkan resonansi suara sebagai penyangga terhadap trauma wajah, untuk melindungi struktur yang sensitif dan fluktuasi suhu yang cepat di hidung, terus juga untuk melembabkan serta menghangatkan udara inspirasi. Kemudian dia ini juga berperan dalam pertahanan tubuh. Nah, buat vaskularisasinya, aliran darahnya itu ada berasal dari arteri karotis interna et externa, yaitu cabang arteri karotis eksterna itu ada arteri sphenopalatina, arteri palatina mayor, arteri labialis superior, dan juga ramus lateralis nasi. Nah, untuk cabang dari arteri karotis internanya, dia ada arteri ethmoidalis anterior sama arteri ethmoidalis posterior. Terus untuk venanya itu namanya sama dan juga berjalan berdampingan dengan arterinya. Kemudian untuk inervasi. Nah, untuk sensorik penciumannya dia itu ada nervus olfactorius 1. Terus buat sensorik umumnya dia itu ada cabang-cabang dari nervus ophthalmicus. Ada nervus ethmoidalis anterior dan posterior. Terus juga ada nervus nasopalatinus yang merupakan cabang dari nervus maxillaris. Nah, buat inervasi otonomnya, yaitu ada nervus facialis dan juga nervus maxillaris. Oke, sekarang kita masuk ke faring. Nah, di faring ini dia dibagi jadi 3 bagian. Ada nasofaring, orofaring, sama laryngofaring. Faring itu merupakan saluran muskulomembranosa, panjangnya itu sekitar 12-14 cm. Dia ini menghubungkan kavitas nasi dan kavitas oris menuju laring dan esofagus. Nah, yang pertama kita bahas nasofaring. Oke, nasofaring ini bagian atas ini. Dia ini letak skeletopisnya itu ada di VC1 sampai VC2, fungsinya buat respirasi. Terus nasofaring ini tuh terletak di posteriornya cavum nasi dan ini tuh dihubungkan oleh choanae. Nah, di nasofaring ini dia itu ada optae, ada tonsilla faringea, ada torus tubarius, torus levatorius, dan juga recessus pharyngeus. Next kita ke orofaring. Orofaring itu yang di bagian tengah sini. Dia ini terletak di belakang cavum oris dan dipisahkan oleh isthmus faucium. Dia ini letaknya itu setinggi skeletopis VC2 sampai VC3. Kemudian dia ini ada arcus palatoglossus, ada arcus palatopharyngeus, ada fossa tonsillaris, dan juga vallecula epiglotica. Nah, terakhir ada di laryngofaring. Laryngofaring ini tuh yang paling bawah. Dia ini skeletopis VC3 sampai VC5. Dia ini ada fossa piriformis dan juga aditus laryngis. Oke, buat arterinya, ada bagian atas itu ada arteri maxillaris, ada arteri facialis, arteri pharyngea ascendens, dan juga arteri lingualis.
buat bagian bawahnya ada arteri thyroidea inferior. Terus tonsila palatinanya yaitu mendapatkan suplai darah dari ramus tonsillaris arteria facialis. Nah, buat si venanya ada plexus vena pharyngealis, yaitu mengalir ke plexus pterygoideus di superior dan ke vena facialis serta vena jugularis interna di inferior. Inervasinya buat yang sensorik itu ada plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus, sama motoriknya itu plexus pharyngeus dari nervus vagus. Oke. Sekarang kita ke laring. Nah, laring itu dia itu merupakan saluran pernafasan, sfinkter dan juga organ fonasi yang membentang dari lingua hingga trakea. Nah, laring ini tuh fleksibel ya saat proses menelan. Saat istirahat itu laring itu terletak di setinggi skeletopis VC3 sampai VC6. Oke, jadi buat kartilago laring seperti yang bisa dilihat di sini, ada cartilago thyroidea, cartilago cricoidea, cartilago epiglottis, cartilago arytenoidea, cartilago corniculata, cartilago cuneiform, dan juga cartilago triticea. Oke, buat kavitas laringisnya, yaitu ada bangunan-bangunan penting. Ada plica vestibularis, rima vestibuli, plica vocalis, rima glottidis, dan juga ventriculus laringis. Oke. Di laring itu dia ada 3 ruang utama, yaitu ruang supraglottis. Nah, ruang supraglottis ini tuh bisa juga disebut vestibulum laringis. Yaitu daerah luasnya itu dari aditus laringis sampai plica vestibularis. Terus habis itu ada ruang transglottis yang warna hijau ini. Daerahnya itu ada di plica vestibularis sampai plica vocalis. Nah, terus ada ruang subglottis atau disebut juga cavitas infraglottica. Ya, ini dari plica vocalis sampai cartilago cricoidea. Oke, abis itu buat ligamen-ligamennya ada ligamenta et membrana extrinsic, itu ada membrana thyroidea, ada ligamentum hypoepigloticum, ligamentum cricotracheal. Terus kalau yang intrinsiknya ada membrana quadrimularis, membrana cricothyroidea, dan conus elasticus. Abis itu ini buat fungsi fonasi dan respirasi dari laring. Nah, jadi selama pernafasan normal, si muskular laring ini tuh dia bakal berelaksasi, dan si rima glottidisnya, rima glottidis itu yang ini, dia bakal mengambil posisi sempit nih, ya. Abis itu kalau ligamen, buat selama inspirasi dalam, kayak gambar B ini, rima glottidisnya itu akan terbuka lebar, seperti bentuk layang-layang terbalik. Nah, saat fonasi dia itu bakal sempit ya, karena otot-otot arytenoidnya itu akan mengaduksi cartilago arytenoid pada saat yang sama dengan musculus cricoarytenoid lateral melakukan aduksi sedang. Nah, jadi kontraksi yang lebih kuat dari otot yang sama, dia itu bakal menutup si rima glottidis. Terus ini buat yang gambar D atau whispering. Jadi selama kita berbisik, si ligamen vokal itu bakal diaduksi kuat oleh musculus cricoarytenoid lateral. Nah, jadi nggak ada nada yang dihasilkan. Buat inervasi sama vaskularisasinya, arterinya itu ada arteri laringeal superior, inferior, terus juga ada arteri cricothyroidea. Buat venanya ada vena laringeal superior, inferior, dan inervasinya itu ada nervus laryngeus superius di atas plica vocalis, dan juga kalau di bawahnya itu ada nervus laryngeus recurrens. Oke. Sekarang kita ke anatomi
dari core. Nah, yang pertama ada perikardium. Perikardium itu apa sih? Nah, jadi perikardium itu dia itu merupakan suatu kantong fibroserosa yang membungkus jantung. Yaitu ada perikardium fibrosum dan juga perikardium serosum. Oke, abis itu ini ada gambar dari sinus perikardii. Nah, sinus perikardii itu ada dua, ada sinus obligus perikardii dan juga sinus transversus perikardii. Nah, sinus obligus perikardii itu merupakan refleksi yang berada di tempat di mana vena cava superior, vena cava inferior, dan juga vena pulmonalis itu memasuki jantung. Sedangkan sinus transversus perikardii itu tuh alur di mana aorta dan truncus pulmonalis itu bakal meninggalkan jantung. Habis itu ini ada vaskularisasi sama inervasinya. Ada arterinya itu ada arteri pericardiophrenica, cabang dari arteri thoracica interna, terus juga ada arteri musculofrenica, ada arteri phrenica superior, arteri bronchialis, dan juga arteri esophagealis. Untuk venanya, ada vena pericardiophrenica, dan juga ada sistema azygos. Inervasinya ada nervus phrenicus dan juga truncus sympathicus dan nervus vagus. Oke. Habis itu ada core. Nah, letak anatomisnya itu tuh kavitas torakis itu ada di mediastinum medius. Habis itu buat batas-batas jantung. Nah, batas jantung kanan atas itu ada SIC2 linea parasternalis dextra. Kalau kiri atas tuh SIC2 linea parasternalis sinistra. Buat kanan bawahnya ada SIC4 linea parasternalis dextra. Dan kiri bawahnya ada SIC5 linea midclavicularis sinistra. Oke, sekarang kita ke struktur eksterna dari core. Nah, core itu bisa diidentifikasi dengan adanya apex, basis, dan juga 3 fasies. Terus basisnya itu akan mengarah ke bahu kanan, sedangkan apex akan mengarah ke panggul kiri. Oke, kemudian untuk fasies sternocostalis atau fasies anterior ini yaitu dibentuk oleh ventriculus dexter dan atrium dextrum. Yang diantaranya itu ada sulcus atrioventricularis. Terus kalau fasies diaphragmatica ini dibentuk oleh ventriculus dexter et sinister yang dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior dan bersandar pada centrum tendineum diaphragmatica. Terus untuk fasies pulmonalisnya dia ada dexter dan sinister. Nah, dia ini dibentuk oleh ventriculus sinistra yang membentuk impressio cardiaca pada fasies medialis pulmo sinister dan atrium dextrum untuk pulmo dexter. Oke, kita lanjut ke skeleton cordis. Skeleton cordis ini tuh fungsinya untuk tempat melekatnya miokardium dan juga sebagai kerangka dari core. Terus dia juga tempat perlekatan kuspis atau katup jantung. Terus dia juga merupakan isolator impuls antara atrium dan ventricle. Nah, dia itu terdiri atas annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan juga septum membranacea. Oke, habis itu kita ke struktur internanya core. Nah, ini yang pertama ada atrium dexter. Nah, di atrium dexter ini tuh dia bagian halusnya itu namanya sinus venarum cavarum dan bagian kasarnya itu musculus pectinati. Nah, bagian halus dan kasar itu bakal dipisahkan oleh crista terminalis yang bagian dalam dan juga sulcus terminalis di bagian luar. Habis itu ada
fossa ovalis dan juga limbus fossa ovalis. Dia ini merupakan obliterasi foramen oval yang berada di septum interarterial. Terus juga ada ostium ave dextra, ostium sinus coronari, dan ostium vena cava inferior. Oke, next kita ke ventriculus dexter. Ini terdiri dari satu ruangan kasar yang tersusun atas trabecula carnae. Nah, trabecula carnae ini tuh ada 3 jenis. 3 jenis itu ada musculi papillaris, trabecula septomarginalis, dan juga rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Terus dia itu juga ada ostium trunci pulmonalis yang menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Oke, abis itu ini ada atrium sinister. Nah, di atrium sinister dia ini tuh terdiri atas sinus venarum cavarum dan juga auricula sinistra. Terus ada ostium ave sinistrum dan juga fossa ovalis dan valvular foraminis oval. Oke, habis itu dia ada ini ventriculus sinister. Dia itu merupakan pembentuk dari apex cordis. Miokardiumnya itu lebih tebal. Terus ada vestibulum aorta dan juga ada ostium aorta dan musculi papillaris. Oke, sekarang kita ke katup-katup jantung. Nah, katup jantung itu ada 4. Ada 2 katup atrioventricularis. Ini tuh merupakan katup di antara atrium dan juga ventricle. Ada vulva tricuspidalis dan juga vulva mitralis. Terus ada 2 katup semilunaris. Ini merupakan katup di antara ventrikel kiri dan arteri besar. Ini ada vulva pulmonalis dan juga vulva aorticus. Oke, sekarang buat neurovaskularisasinya. Jadi ada aorta ascendens, yaitu bakal bercabang jadi aorta coronaria dextra dan juga sinistra. Nah, buat yang dextra itu bercabang lagi jadi ramus nodus SA, ramus marginalis dextra, ramus interventricularis posterior. Nah, buat yang arteri coronaria sinistra itu dia bakal bercabang jadi ramus interventricularis anterior dan juga ramus circumflex. Buat inervasinya, inervasi autonom itu diperankan oleh plexus cardiacus dan juga ada serabut simpatik yang berasal dari bagian ganglion cervical dan ganglion thoracal. Terus ada serabut parasimpatisnya berasal dari nervus vagus. Buat inervasi sensoriknya diambil peran oleh serabut afferent. Oke, sekarang kita ke laporan ketiga. Jelaskan anatomi dari tractus respiratorius inferior. Nah, yang pertama, sebelumnya inferior tractus respiratorius inferior itu ada trakea, bronkus, pleura, dan juga pulmo. Yang pertama ada trakea. Jadi ini merupakan gambar trakea ya teman-teman. Trakea itu letaknya itu setinggi skeletopis VC 6 sampai VTH 4 atau 5. Dia ini ada trakea pars cervicalis dan juga trakea pars thoracalis. Untuk penyusunnya ada cartilago trachealis, ada ligamentum anular trachealis, musculus trachealis, dan juga jaringan pengikat elastis. Terus di trakea itu dia ada bangunan penting nih. Nah, bangunan pentingnya itu ada bifurcatio trakea. Dia ini merupakan percabangan trakea menjadi bronchus primarius dextra et sinistra. Nah, habis itu di sebelah sini ada namanya carina. Carina itu tuh dia itu merupakan penonjolan pada bifurcatio trakea. Fungsinya sebagai reseptor batuk dan juga reseptor iritan.
Oke, terus untuk trakea, vaskularisasinya itu ada arteri tiroidea inferior. Buat venanya, drainase vena itu ada vena laryngeal inferior menuju plexus thyroideus dan menuju vena laryngeal inferior. Inervasinya yang simpatis ada truncus sympathicus, parasimpatisnya nervus vagus dan nervus laryngeus recurrens. Oke, sekarang kita ke bronkus. Bronkus itu ada bronkus primarius, bronkus secundus, bronkus tertius, bronkus terminalis, dan juga bronkus respiratori. Nah, si bronkus primarius, secundus, dan juga tertius, yaitu ada kartilagonya. Sedangkan bronkus terminalis sama bronkus respiratori, dia nggak punya kartilago. Nah, kalau ini merupakan gambar dari bronkus tertius. Jumlahnya itu tergantung dari segmen paru-paru. Nah, kalau di Dexter, dia itu ada 10 bronki, dan di sinisternya itu ada 8 atau 9 bronki. Oke, sekarang kita ke pulmo. Nah, di pulmo, dia itu terdiri dari basis, apex, 2 fasies, dan juga 3 margo. Buat basisnya itu tuh dia itu ada di atas diafragma, apexnya di atas kosta 1 dan masuk ke dasar leher. Buat fasiesnya itu ada fasies costalis dan juga fasies mediastinalis. Margonya ada margo inferior, tepinya tajam, dan juga margo anterior et posterior yang memisahkan fasies costalis dan fasies mediastinalis. Oke, habis itu ada pulmodexter. Yang ini pulmodexter. Dia itu terdiri dari 3 lobus ya teman-teman. Ada lobus superius setinggi SIC2, ada lobus medius setinggi SIC4, dan juga lobus inferius setinggi SIC6. Habis itu yang sebelah sini ada pulmo sinister. Pulmo sinister tuh ada 2 lobus setinggi SIC2 dan juga SIC4. Dia ada 8-9 segmen dari bronkus tertius, terus juga ada visura oblik pulmonis sinistra dan juga ada lingula pulmonis. Oke, habis itu ada nanti tuh ada namanya ini ya, hilum pulmonis. Nah, struktur yang melewati hilum pulmonis itu tuh ada yang di pulmodexter ada bronkus eparterialis, arteri pulmonalis, 2 bronkus hiperarterialis, dan juga vena pulmonalis. Sedangkan yang di pulmo sinisternya ada arteri pulmonalis, 2 bronkus hiperarterialis, dan juga vena pulmonalis. Terus ini ada gambar dari radix et hilum pulmonis. Dia ini ada ligamentum pulmonalis yang berfungsi menstabilkan posisi lobus inferior dan mengakomodasi gerakan naik turun dari struktur di radix pulmonis pada saat bernafas. Oke, untuk pulmo, vaskularisasinya yang fungsional tuh dari arteri vena pulmonalis, dan vaskularisasi nutritifnya dari arteri vena bronchialis. Oke, buat drainase limfenya, dia itu menuju nodus limfonodi tracheobronchialis, dan inervasinya ada plexus pulmonalis. Oke, selanjutnya kita ke pleura. Pleura itu lapisannya ada pleura parietalis, pleura visceralis, dan juga cavum pleura. Oke, habis itu ada pleura parietalis. Berdasarkan topografinya, pleura parietalis itu dibagi jadi pleura parietalis pars costalis, pars mediastinalis, pars diaphragmatica, dan juga pleura cervicalis. Terus habis itu ada potential space. Potential space ini tuh ada recessus costomediastinalis dan juga recessus costodiaphragmaticus. Nih.
Oke, buat vaskularisasi dari pleura sendiri itu tuh ada yang pleura parietalis, ada pars mediastinalisnya itu arteri pericardiofrenica. Kemudian untuk yang pars diafragmatikanya ada arteri frenica superior dan arteri musculofrenica. Dan pars cosalisnya ada arteri intercostalis. Nah, buat yang pleura visceralis ada arteri bronchialis cabang dari aorta descendens pars thoracis. Buat drainase venanya ada pleura parietalis dan juga pleura visceralis. Untuk inervasinya di pleura parietalis dia itu bakal timbul nyeri ya. Ada nervus intercostalis dan juga nervus phrenicus. Nah, untuk pleura visceralisnya tidak timbul nyeri. Oke, selesai. Sekian untuk laporan praktikum anatomi blok 2.2 dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan masih banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.